Koreo, saya pernah membaca ramalan Shio. Katanya tahun ini Shio saya rezekinya menurun, sementara saya yang mencari nafkah. Jadi saya takut sekali tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Oke, nomor satu adalah kalau misalkan SEO itu biasanya sesuatu yang terlalu global dan besar. Misalkan contoh, SEO kura-kura hari yang tahun ini yang lahir semuanya SEO kura-kura misalnya. Nah, sepanjang tahun itu 365 hari, setiap hari itu ada puluhan ribu bayi dilahirkan dan semuanya punya SEO kura-kura. Jadi kalau misalkan puluhan ribu dikalikan 300, ya itu jadi sebuah delta yang sangat besar sekali. Jadi puluhan ribu kali 300 itu berapa tuh ya? Kayak jutaan gitu ya. Puluhan juta bayi per tahunnya. Ya, jadi puluhan juta manusia. Nah, SEO-nya ini apakah misalkan semuanya dibilangnya kalau misalkan peruntungan tahun ini SEO kura-kura sial, berarti puluhan juta orang sial semua? Ya, pertanyaannya enggak juga, ya kan? Ada juga yang SEO-nya kura-kura mungkin sukses banget di tahun itu. Ya, jadi ada hal yang berfungsi bagi dia, ada hal yang tidak berfungsi bagi dia. Misal contoh kalau misalkan di barat ya, mereka tidak percaya SEO. Ya, jadi mereka ya ketika sukses ya sukses aja. Contohnya misalkan Steve Jobs atau Bill Gates misalnya ya. Ya mereka sukses aja sepanjang tahun misalnya. Ada gak Steve Jobs pernah turun? Ada, bisnisnya turun waktu dia ditendang dari Apple. Tapi dia bangkit lagi, dia bangun lagi Next, dia bangun lagi Pixar, ya terus dia balik lagi ke si Apple lagi. Ya dia create lagi. Ya orang yang memang nggak percaya ramalan seperti itu, dia akan terus berkembang dan bertumbuh. Tapi di saat kenapa misalkan di kultur yang lain ketika seseorang begitu sangat percaya sekali dengan hal itu, maka hal itulah yang bekerja bagi dia. Sehingga sukses atau tidaknya dia ditentukan dari faktor eksternal, yaitu dari ramalan-ramalan yang ada di luar sana. Tapi kalau misalkan mereka yang nggak percaya, kebanyakan mereka justru nggak menggantungkan semua struktur kehidupan mereka dengan menggunakan ramalan-ramalan tertentu. Sehingga mereka dengan fokus selalu percaya kepada memang dirinya sendiri dan usaha dan melakukan segala sesuatunya untuk semakin bagus. Makanya ya dia bertumbuh terus. Kayak Jeff Bezos misalkan, ya kayak sepanjang tahun ya dia berkembang terus misalnya. Jadi kayak nggak ada turunnya gitu. Ya bisa growth terus gitu. Jadi memang hal seperti ini mungkin tidak berlaku ke semua orang, tapi berlaku ke semua orang yang percaya. Sehingga kalau misalkan Anda percaya, ya itu pilihan Anda. Tapi Anda juga bisa memilih untuk, ya Anda percaya bahwa Tuhan Anda lebih hebat, lebih dahsyat ya daripada semua ramalan-ramalan yang ada. Maka ya Anda akan nge-bypass dengan sendirinya, karena kepada mereka meminta, menerima, mencari, mendapat, mengetuk, pintunya dibukakan, dan kepada mereka yang berdoa, niscaya akan diperkenankan. Nah, berdoa saja minta sama Tuhan, sehingga akan terbypass semua sistem-sistem ramalan yang ada di luar sana. Ya, mungkin entah ramalan ini, SEO ini mungkin salah satunya. Bisa juga ada ramalan yang mungkin seperti ramalan bintang ya atau apa segala macam. Ada banyak sekali. Ya, jadi ya kalau Anda mau percaya itu yang akan bekerja dalam hidup Anda. Kalau tidak mau percaya, tidak akan bekerja sama sekali. Kayak dulu seorang peramal yang lumayan senior, dia meramalkan, dia bilang, Reo, kamu itu adalah pribadi yang pemimpi. Kamu kejar impian kamu, tapi kamu tidak mencapainya. Terus begitu saya dengar, mukanya lu jauh. Ya, jadi langsung dalam hati saya, gile lu, Tuhan saya lebih besar dari si tukang ramal ini. Itu yang saya yakini. Ya kan, siapa kamu mau menentukan nasib kehidupan saya masih punya Tuhan yang lebih besar dari semua itu. Ya, dari segala manusia dan semua ramalan yang ada, saya lebih percaya sama Tuhan saya. Ketika saya seperti itu, saya meyakini sekali bahwa Tuhan saya ibaratnya maha kuasa, melebihi semua ramalan-ramalan yang pernah ada. Jadi ya gak ada ramalannya, ya gak works buat saya gitu. Karena saya meyakini kepada yang meminta, menerima, mencari, mendapat, mengetuk, pintunya dibukakan. Ya, kepada yang berdoa akan diperkenankan. Ya udah, saya berdoa saja. Saya berdoa sama Tuhan biar ramalan ini dipatahkan semuanya, nggak ada yang masuk mempengaruhi kehidupan saya sama sekali. Ya sudah. Habis itu ya saya jalanin, ya semua baik-baik saja. Dan selalu begitu saya minta, ya akhirnya Tuhan bantu pertemukan dengan jawabannya gitu loh. Jadi kayak ketika kita mempercayai dan meyakini
disitulah yang memang menjadi titik masuknya sebuah ramalan itu bisa mempengaruhi Anda secara negatif. Ya, kalau orang yang positif kan dia yakini aja positif ya, datangnya positif ya syukur. Tapi kalau ramalan negatif Anda bisa untuk tidak memilih menerimanya. Cukup sudah disadari saja, oh ada yang seperti ini meyakini seperti itu ya sudah. Terima kasih ya atas ramalannya kamu. Ya tapi Anda tidak perlu mengikutinya dan meyakininya sebagai itu sebuah suatu keharusan yang solid gitu. Anda bisa memilih hidup Anda sendiri, create dengan rasa percaya Anda kepada Tuhan Anda yang seutuhnya, bahwa Tuhan lebih besar dari semua manusia, dari semua penghitungan manusia, dan dari semua ramalan yang manusia ciptakan. Karena Tuhan yang punya segalanya, dan jelas Tuhan bilang, mintalah kepadaku, dan jelas Tuhan bilang, berdoalah dan niscaya akan kuperkenankan. Jadi ya minta saja sama Tuhan untuk membatalkan semua hal tersebut. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Anda bisa memilih untuk percaya, dan mungkin hidup Anda akan diombang-ambingkan sama ramalan dari tahun ke tahun, ya. Atau ya Anda bisa menciptakan kelimpahan di setiap tahun Anda dengan makin seru, makin asik, makin menyenangkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you, semoga menjawab ya, dan silakan di-share kalau Anda merasakan manfaatnya. Bye-bye.